Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Aku Bukan Anak Malapetaka. Seorang mahasiswa yang tersedot ke dalam dunia kultivator. Dengan rasa hormat, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Ini adalah kisah seorang mahasiswa yang dipanggil ke dunia kultivator yang bernama Jaisue. Ia sangat beruntung karena bisa menyeberang. Akan tetapi, surga iri pada orang-orang seperti Jaisue yang merasa kalau Jaisue adalah orang asing. Dan ia memiliki tubuh yang sial. Dan yang lebih sialnya, istri tercintanya telah dibunuh oleh seorang putra mahkota karena menolak untuk menjadi kekasihnya. Saudari perempuan dan lakinya telah dibunuh dan tubuh mereka dipisahkan. Karena kematian keluarga dan istri tercintanya, ia memutuskan untuk balas dendam dan menuju ke kota kekaisaran, tempat tinggal sang putra mahkota. Ia menyeret sebuah peti mati hitam yang di dalamnya berisi jasad istri tercintanya. Ia menyeret peti mati itu menuju kekaisaran memakan waktu selama 3 tahun. Dan pada akhirnya ia telah sampai di tempat tujuannya. Orang-orang yang melihatnya sangat ketakutan. Dan pada saat itu telah terjadi sebuah acara penobatan putra mahkota. Dan para gadis-gadis merasa jatuh cinta kepada ketampanan sang pangeran dan menjadikannya sebagai idola mereka. Seorang kakek tua memimpin, memanggil naga emas untuk memberi keberuntungan kepada sang putra mahkota. Naga besar berwarna emas muncul dari langit. Akan tetapi naga itu melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan dan naga itu telah pergi. Melihat naga itu tiba-tiba pergi membuat sang pangeran sangat terkejut dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Lalu kakek tua yang bernama Tian Lau itu menyuruh sang pangeran untuk tenang. Ia akan mencari tahu apa yang terjadi. Lalu ada seorang laki-laki yang berteriak menyuruh mereka untuk jangan repot-repot. Kepergian naga emas itu dikarenakan kedatangannya ke tempat ini. Orang-orang yang hadir bertanya-tanya, siapa orang yang tidak diundang ini yang menyeret sebuah peti mati? Peti mati adalah simbol nasib buruk. Lalu sang pria berjanggut berkata, sungguh pria yang aneh, apa dia diracuni? Lalu wanita di sebelahnya menepis, tidak, itu adalah kutukan yang menakutkan. Lalu sang pangeran berkata, beraninya kau merusak keberuntunganku. Siapa kau? Tanya sang pangeran. Lalu pria itu memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Gusue. Sang pangeran berkata, kalau dia belum pernah mendengar orang yang bernama Gusue sebelumnya. Gusue menjawab, hanya ada satu orang yang mengenalnya di dunia ini, tapi dia sudah mati. Putra mahkota merasa iba mendengarnya. Ia takut kau akan mati juga. Kau mengganggu upacara penobatanku, yang merupakan pelanggaran berat. Lalu Gusue meletakkan peti mati itu di hadapan sang pangeran. Ia menegaskan, kedatangannya ke sini adalah untuk mati bunuh diri. Pangeran Xuanchen tersenyum kecil. Kau akan kecewa. Aku tidak pernah membunuh orang dengan tanganku sendiri. Perkataan yang dilontarkan pangeran membuat Gusue tertawa terbahak-bahak. Lalu Gusue membuka peti mati yang ia bawa. Apa kau masih mengenalnya? Dan terlihat seorang wanita cantik yang berbaring di dalam peti mati tersebut, yang tidak bergerak atau bernapas, menandakan kalau dia sudah mati. Pangeran Xuanchen sangat terkejut melihat wanita di dalam peti mati itu. Ia berpura-pura tidak mengenalinya. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Gusue sangat geram karena pangeran berpura-pura tidak mengetahuinya. 3 tahun yang lalu kau mengejarnya di kaki Gunung Juling karena dia menolak menjadi kekasihmu. Lalu kau membunuhnya dari belakang. Aku tidak pernah melupakan untuk balas dendam karena kau telah membunuh istriku. Melihat aura membunuh yang sangat kuat yang dikeluarkan Gusue membuat mereka berdua sangat terkejut. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh orang itu? Sambil dilimuti amarah dan sorot mata yang tajam, pangeran sangat murka. Kau telah merusak keberuntunganku dan menodai reputasiku.
Hari ini aku ingin melanggar sumpahku dan membunuhmu sendiri." Lalu Gusue membuka sebuah kain yang terikat di kepalanya. Pangeran Xuanchen sangat terkejut melihatnya. Terdapat mata ketiga di kening lelaki itu. Orang-orang yang melihatnya sangat terkejut karena mata ketiga di keningnya itu melambangkan kesialan. Pangeran mulai panik. Ia bergumam, "Anak ini dikutuk oleh surga. Bahkan setetes darahnya akan memberiku kesialan. Jika dia meninggal di sini, aku akan mendapat nasib buruk selama sisa hidupku." Gusue menggunakan jurusnya untuk mengancam sang pangeran dan mencekik lehernya. Kalau pangeran tidak membunuhnya, maka dia akan bunuh diri. Pangeran Xuanchen menghentikan aksi dari Gusue. "Ada yang ingin kukatakan, jangan terburu-buru." Tiba-tiba ada sosok kuat datang di hadapan pangeran, menyuruh Pangeran Xuanchen untuk jangan panik. Dia hanya orang biasa. Pangeran Xuanchen sangat senang dengan kedatangan Raja Quarter, Xuan Yuangkuang. Raja Quarter berkata, "Bocah, di depanku kau tidak punya kesempatan untuk bunuh diri." Gusue menantang, "Aku punya racun di mulutku. Jika aku menggigitnya, aku akan mati dalam 5 tarikan napas." Raja Quarter juga menantang. Ia mengeluarkan bola emas di tangannya. "Aku akan mengeluarkanmu dari ibu kota kekaisaran dengan tanganku, hanya dalam 1 tarikan napas." Dengan berat hati, Pangeran Xuanchen menyuruh pamannya atau Raja Quarter untuk jangan mengambil resiko, biar dia yang mengenanganinya. Raja Quarter pun menyetujuinya. Ia menegaskan kepada Gusue kalau ia akan mengingatnya. Setelah Raja Quarter pergi, Pangeran Xuanchen menanyakan apa yang Gusue mau. Gusue menjawab kalau dia hanya punya satu tujuan. Sambil menunjuk kakek Tianlao, ia hanya ingin meminta bantuannya untuk menyelamatkan kekasihnya. Sebenarnya Tianlao ingin menolongnya. Ia menjelaskan kalau jiwanya telah terpencar dan hanya ada 1 fragmen jiwa yang tersisa. Lebih sulit menyelamatkannya daripada naik ke surga, dan menyuruh Gusue untuk menyerah. Dengan wajah sedih namun diteliputi amarah, Gusue mengatakan, "Sueng sang tua yang menyuruhnya datang kepadamu. Dia bilang kau punya cara tertentu untuk menyelamatkannya. Sepertinya dia melebih-lebihkanmu, orang tua." Tianlao sangat terkejut. "Sue sang tua, beraninya dia menyebut namaku." Tianlao menyuruh Gusue untuk jangan memprovokasinya. Karena perkataan Tianlao sedikit sombong, Gusue sangat geram. Dia berjanji kalau dia akan menumpahkan darah di tempat ini. Gusue bergumam, "Lelaki tua ini sangat keras kepala. Jika itu karena pangeran, dia mungkin telah mengabulkan permintaanku." Pada akhirnya, gertakan Gusue berhasil dan membuat Tianlao tua menuruti keinginannya. Lalu Tianlao meminta izin kepada putra mahkota. Putra mahkota menjawab, "Maaf karena telah merepotkan Pak Tua Tianlao." Lalu Tianlao mengajak Gusue untuk mengikutinya. Gusue mengikutinya dari belakang sambil menyeret peti mati istrinya. Orang-orang yang hadir akhirnya bisa bernapas lega. Karena kedatangan Gusue, penobatan putra mahkota telah tertunda. Lalu Tianlao duduk di sebuah kursi kayu. Ia menyuruh Gusue untuk mengatakan dengan jujur, "Seluruh tubuhmu hitam dan darahmu seperti tinta. Dari mana kau berasal?" Lalu Gusue menjelaskan tentang dirinya, kalau dia berasal dari Gunung Suci Salju Istana Dewi, salah satu dari 7 tempat suci. Tianlao tua tidak mempercayainya, karena Istana Dewi tidak pernah ada seorang pria. Sambil menunjuk Gusue, Tianlao menanyakan lagi tentang tempat lahir Gusue. Sambil memegang kepalanya, Gusue tidak punya pilihan. Ia tidak akan menyembunyikan asal-usulnya lagi. "Aku berasal dari bumi. Hari itu aku sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tiba-tiba entah bagaimana aku terjebak dalam lorong ruang waktu dan menderita kutukan surga terkutuk. Pada saat itu, Istana Dewi membuka formasi pemberontakan Yin Yang untuk memanggil leluhur kembali hidup. Tapi ada yang tidak beres dan aku yang dipanggil." Sambil membelai janggutnya, Tianlao sangat tertegun. Sambil membuka peti mati istrinya,
Dan sedikit haru, Gusue meneteskan air matanya. Ia berjanji akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tianlou mengusap pundak Gusue, lalu menjelaskan, kalau hidupnya sudah berakhir, bahkan jika tubuhnya utuh, jiwa tidak bisa diselamatkan dengan bersatu kembali. Dengan cinta dan kasih sayang Gusue, ia rela memberikan kehidupannya untuk istri tercintanya. Kalau tidak ada jalan lagi, istilahnya penukaran hidup. Sambil membelai janggutnya, Tianlou menjelaskan, surga telah mengutukmu dengan nasib buruk. Jika kau kehilangan lagi dari separuh hidupmu, kau akan hidup maksimal 30 tahun. Sambil bersimpuh di hadapan Tianlou, Gusue memohon. Ia punya 8 tahun, ia mungkin menemukan cara untuk bertahan hidup, tapi Bing Luo istrinya tidak bisa menunggu. Tianlou tertawa terbahak-bahak, ia memuji sikap Gusue. Bagus, kau adalah anak yang baik dan perhatian. Aku telah memahami rahasia surga dan tidak pernah melakukan apapun terhadap surga dalam hidupku. Aku akan bertaruh untukmu hari ini. Ikuti aku. Tianlou berdiri di hadapan menara yang dikelilingi sebuah danau. Tianlou mengangkat tangannya. Ia menggunakan mantra Yin Yang, membalikan takdir. Sebuah segel yin yang tercipta di atas menara, dan bulan menjadi merah darah. Di tengah formasi itu terdapat Gusue dan istrinya Bing Luo yang berbaring, mengikuti arus putaran yin dan yang. Mata Gusue memerah, ia menjerit kesakitan di alam bawah sadarnya. Ia melihat gunung yang hancur dan orang-orang yang terendam di sungai darah, dan sebuah kepala burung. Tianlou berusaha menyadarkan Gusue. Gusue pun telah terbangun dan langsung menoleh ke arah istrinya berada. Tianlou berkata, kau dapat mengubah nasib melawan surga. Selamat, kita telah berhasil. Gusue tersenyum gembira, lalu ia beranjak dari tempat tidur dan menghampiri istrinya. Dengan menangkupkan tangannya, Gusue berterima kasih kepada Tianlou. Tianlou berkata untuk jangan terburu-buru berterima kasih kepadanya. Peti mati hitam akan kadaluarsa dalam 1 tahun. Jika dia tidak bangun saat itu, tubuhnya secara bertahap akan membusuk. Jadi kau harus pergi ke Dongzhou, menemukan menara ruang waktu Linglong, dan mempertaruhkan hidupnya. Sekarang saatnya kau membantuku. Dalam arai Lebelius, rohmu terkait dengan langit dan bumi. Apa yang kau lihat? Lalu Tianlou menjelaskan, kalau dia melihat gunung dan sungai runtuh, langit dan bumi runtuh, dan akhirnya paruh elang raksasa menembus kekosongan. Paruh elang raksasa menembus kekosongan, peristiwa yang sangat langka dan tidak tergugah. Kedatanganmu mungkin telah merubah arah dunia ini, ucap Tianlou dengan wajah tertegun. Sambil memasang ekspresi panik, Gusue berkata, Tianlou, ada apa dengan wajahmu? Muka Tianlou terkelupas, mulai retak dan ingin hancur. Sambil memegang mukanya, Tianlou memberitahu Gusue kalau ada sekelompok orang yang melawannya dan menghancurkan hidupnya. Gusue menopang tubuh Tianlou. Di tengah kematiannya, Tianlou berpesan untuk menyampaikan maaf kepada putra mahkota. Pada akhirnya, tubuh Tianlou hilang menjadi abu, hanya menyisakan pakaiannya. Setelah kematian Tianlou secara bersamaan, tiba-tiba terdengar sebuah suara lonceng ibu kota. Orang tua ini sudah mati, dan aku satu-satunya orang di sini. Mereka memutuskan bahwa akulah yang membunuhnya. Ibu kota Istana Dewa. Gusue bersembunyi dari kejaran para prajurit. Ia berada dalam siap siaga sambil memegang belati merahnya. Ia bergumam, Tianlou meninggal karena dirinya. Aku berjanji, aku harus membalaskan dendamnya. Tapi sekarang yang terpenting tetap hidup. Aku harus melarikan diri dari ibu kota kekaisaran dulu. Tiba-tiba ada sebuah anak panah yang mengarah kepada Gusue. Dengan refleks, Gusue menangkisnya dengan menggunakan belatinya. Pria berjubah yang melancarkan serangan barusan itu bertanya, katakan padaku, apa yang dikatakan orang tua itu sebelum dia meninggal? Sambil memandang ke arah lelaki berjubah itu, Gusue bergumam,
Mungkin Tianlou telah mengumpulkan beberapa rahasia mengejutkan dan membuatnya diincar oleh pria ini. Gusue berteriak, "Apakah kau membunuh Tianlou?" "Omong kosong." Lelaki berjubah itu menibaskan lengannya. Sambil menangkis serangan yang diarahkan kepadanya, Gusue bergumam, "Apa ini, sebuah laser?" Ia tidak bisa bertahan lagi karena energinya belum pulih. Terus-menerus menghujani laser, lelaki berjubah itu menegaskan, menyuruh Gusue untuk menceritakan apa yang dikatakan Tianlou sebelum dia meninggal. Gusue menjawab. Tianlou berkata, "Pakyo." Pria berjubah itu geram dengan jawaban Gusue, dan muncul satu orang lagi, lelaki berjubah, melompat ke arah Gusue. Sebuah tangan menghadang. Ledakan besar terjadi akibat serangan yang dikeluarkan lelaki berjubah. Dan beruntungnya, seorang gadis yang hadir di acara penobatan putra mahkota menolong Gusue. Wanita itu bernama Hansue dari keluarga Han. Hansue berkata, 10 tahun yang lalu, suku Lima Lautan kalah dari benua dalam perang besar. Sejak itu, suku dari Lima Lautan tidak diizinkan memasuki daratan, dan mereka yang melanggar akan dieksekusi. Apa kau tidak ingat? Pupil biru itu, kau berasal dari keluarga Han. Salah satu dari mereka melepaskan jubahnya dan menunjukkan sosok aslinya. Keturunan keluarga Han. Perjalananku akan berharga. Jika bukan karena leluhurmu dari keluarga Han, seluruh benua sekarang akan menjadi milik Lima Lautan. Mereka berdua terkejut melihat wujud asli dari pria berjubah. Gusue berkata, "Tidak heran. Cahaya putih barusan tampak seperti cahaya laser. Ternyata kalian adalah robot." "Robot, itu nama yang menarik. Tapi suku metal bukan manusia," ucap Hansue. Paman berjanggut yang di sampingnya membenarkan perkataan Hansue. Ia mengeluarkan aura membunuhnya, bertujuan untuk mengeksekusi mereka berdua. Lelaki berjubah menyarankan pria di sampingnya untuk melarikan diri. Dua dari keluarga Han ini sangat kuat. Kita bukan tandingan mereka. Ingin kabur? Tidak semudah itu, ucap Hansue sambil melompat mengeluarkan jurus dari kedua tangannya. Kedua orang dari suku lautan tidak sempat menghindar dan terkena telak serangan Hansue. Pada akhirnya mereka berdua pun telah terkapar di tanah. Inilah yang terjadi ketika seorang dari suku Lima Lautan tanpa izin masuk ke kota ibu kota kekaisaran, ucap dari paman berjanggut. Akibat ledakan barusan membuat para prajurit berdatangan. Gusue keringat dingin. Ia akan ditangkap oleh mereka. Raja Quarter juga datang. Para prajurit memberi salam kepada Raja Quarter. Ia menyuruh para prajurit untuk menangkap orang-orang dari suku Lima Lautan dan menginterogasinya. "Hei bocah, kau bukan tandinganku. Lihat di belakangmu." Gusue menoleh. Peti mati hitam miliknya menghilang. Gusue sangat murka. Ia mengeluarkan tekanan aura niat membunuhnya. Ini adalah kemarahan putra malapetaka. Niat membunuh anak ini sangat kuat, ucap Pak Tua berjanggut. Sambil mengeluarkan jurusnya, Raja Quarter berkata, "Tubuhmu memang tubuh malapetaka, membawa kehancuran. Sayang sekali, itu belum membawa bencana." Gusue diikat oleh serangan yang Raja Quarter lancarkan. "Kau membunuh Tianlou. Kau akan mati di penjara." Lalu Raja Quarter meremas tangannya. Tiba-tiba Gusue ditelepor dan masuk ke dalam penjara surgawi. Pria tua penghuni penjara ini tersenyum kecil melihat kedatangan Gusue. Lalu ia terbangun. Ia akan menggunakan seni bela diri barunya kepada Gusue untuk bereksperimen. Gusue menggertak si kakek tua dengan menunjukkan mata ketiga di dahinya dan memberitahunya kalau dia adalah putra malapetaka. Namun kakek tua berambut putih itu tidak memperdulikannya karena ia sudah menghabiskan waktu 40 tahun mendekam di penjara ini. Jadi dia tidak takut akan nasib buruk. Karena berkata demikian, lalu Gusue melakukan cara lain dengan menunjukkan paha ayam. "Kau pasti sudah lama tidak makan makanan enak." Lagi-lagi sikap Pak Tua tidak tertarik, malahan ia bertujuan untuk mengambil gelang penyimpanan Gusue.
dengan cara membunuhnya. Sambil menunjuk kepada gelang ruang miliknya, Gusue berkata, "Gelang ruang ini mengenali pemiliknya. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi jika kau membantuku, benda ini akan menjadi milikmu. Semua jenis batu roh, tumbuhan langka, dan hal lainnya yang dapat membantumu meningkatkan kultivasimu." Karena diiming-imingi harta dan makanan enak, pada akhirnya kakek tua itu setuju dan menyuruh Gusue untuk mengatakan apa yang harus dia lakukan. Gusue menjawab, "Bantu aku keluar dari sini." Mendengar perkataan Gusue, kakek tua itu meludahkan makanannya dan mengenai kepala Gusue sambil berkata, "Apakah kau bercanda? Ini adalah penjara surgawi yang dijaga oleh Raja Quarter. Bahkan aku bukan tandingannya." Gusue berkata, "Aku punya rencana. Aku bisa membuat kultivasinya turun drastis. Kau akan dengan mudah mengalahkannya." Saat asiknya mereka merencanakan strategi, orang yang dibicarakan nongol secara tiba-tiba. Sontak Gusue dan kakek tua menoleh. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Gusue. Raja Quarter menjawab, "Karena penjara surgawi adalah milikku. Aku bebas memasukinya. Dan aku baru saja menginterogasi kedua suku metal." Gusue bertanya sambil bersiap memegang belati di belakang tangannya. "Apakah kau menemukan bukti? Mereka pasti pembunuh Tianlao. Jangan menuduhku atas sesuatu yang tidak aku lakukan." Raja Quarter menjawab sambil mengeluarkan bola-bola sihir yang ada di dua tangannya. "Aku memang menemukan bukti bahwa mereka bukan pembunuh Tianlao. Kaulah yang membunuh Tianlao, bocah. Hari ini kau akan mati di sini." "Tutup mulutmu, Raja Quarter. Kaulah yang akan mati di sini." Lalu mereka berdua bekerja sama, menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Raja Quarter. Dasar serangga kecil. Raja Quarter mengeluarkan sebuah botol yang menyedot serangan darah hitam Gusue. Tianlao dan kakek tua sangat terkejut. "Kenapa botol itu tidak rusak oleh darah hitamku?" ucap Gusue. Kakek tua menjawab, "Itu adalah botol tak berujung yang bisa menampung segala sesuatu di dunia." Raja Quarter membalas serangan Gusue. Ia mengeluarkan sebuah pedang energi. Serangan itu mengarah kepada kepala Gusue. Tiba-tiba ada seseorang yang berjubah yang muncul dari belakang Gusue. Lelaki berjubah itu menangkis serangan Raja Quarter. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke dalam penjara surgawi milikku?" tanya Raja Quarter. Lelaki berjubah itu menjawab, "Aku mengikutimu masuk. Kau terlalu bodoh untuk menyadarinya." Sosok berjubah itu mengeluarkan jurus bola berwarna biru di tangannya dan langsung diarahkan kepada Raja Quarter. Kekuatan lelaki berjubah itu sangat kuat, mungkin lebih kuat dari Raja Quarter. Serangan tersebut bahkan dapat melubangi tembok penjara surgawi. Si kakek tua tidak membuang kesempatan itu. Selagi Raja Quarter dalam keadaan terluka, ia berusaha kabur, dan lelaki berjubah itu juga mengajak Gusue untuk pergi dari tempat ini. Lelaki berjubah itu menggunakan skill ruang miliknya. Raja Quarter tidak bisa berbuat apa-apa karena ia terluka sangat parah. Lelaki berjubah itu membawa Gusue ke sebuah menara di tengah-tengah danau. Gusue bertanya, siapa identitas dari lelaki berjubah itu? Lelaki itu membuka jubahnya. Saat melihat sosok aslinya, Gusue sangat terkejut. Mahkota emas merah, jubah naga emas. "Kau adalah Kaisar Dewa Xuan Yuan Kou. Kenapa kau menyelamatkanku?" tanya Gusue. Kaisar Xuan Yuan menjawab, "Aku menyelamatkanmu karena para dewa memilih untuk menyelamatkanmu. Lihat danau ramalan ini." "Sialan, apa yang terjadi?" ucap Gusue. Air danau yang tiba-tiba meninggi seperti bencana tsunami. Gusue teringat dengan perkataan Tianlao sebelum dia meninggal. Dia bilang, "Aku akan mengubah arah dunia." Kaisar Xuan Tian menoleh dan berkata, "Begitulah, dia tidak pernah salah tentang menilai orang." Namun Gusue sangat ragu. Apa yang merubah dunia? Ini sangat tidak beruntung. Bahkan dia tidak tahu berapa lama dia akan hidup. "Aku hanya ingin mendapatkan peti mati itu kembali dan pergi ke Dongzhou untuk membangunkan istriku."
Kaisar Suantian menyuruh Gusue untuk jangan khawatir, ia akan melindungi peti mati itu. Dan besok aku akan mengirimmu ke Akademi Sendou. Setelah setengah tahun, akan ada kompetisi seni bela diri di akademi. 5 siswa teratas dapat menggunakan susunan teleportasi untuk memenangkan pertukaran seni bela diri. Gusue tersenyum senang. Finish 5 besar. Aku akan memenangkan semuanya, ucap Gusue dengan wajah gembira. Keesokan harinya, pintu masuk Akademi Sendong. Gusue bertekad harus memenangkan kompetisi itu demi menemukan menara ruang waktu untuk melanjutkan kehidupan Bing Luo istrinya. Istriku Bing Luo, tunggu aku. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.